Salam saudaraku, ada yang lagi ramai diperbincangkan terkait dengan hasil pemilu Belanda kemarin. Ya, jadi ada Partai Freedom atau PVV yang dipimpin oleh Geert Wilders itu memenangkan pemilu Belanda pada hari Kamis tanggal 23 lalu ya. Dan Partai Freedom ini menang dramatis atas aliansi partai sayap kiri yang dipimpin oleh Komisaris Uni Eropa, yaitu Frans Timmermans. Yang membuat pemilu ini menjadi ramai dibahas dikarenakan ternyata Geert Wilders ini selaku pemenang pemilu merupakan tokoh populis sayap kanan yang sangat anti dengan Islam. Mari kita simak beritanya. Saya melansir dari kabar24.com ya. Tokoh populis sayap kanan ekstrim Geert Wilders memenangkan pemilihan umum Belanda. Hal ini kemudian mengejutkan umat muslim negara tersebut lantaran Wilders merupakan tokoh anti-Islam. Untuk diketahui, Wilders telah terpilih dalam pemilihan umum Belanda pada Kamis tanggal 23 bulan 11. Musin Koktas dari organisasi Muslim CMO mengungkapkan bahwa dia tak menyangka partai dengan program yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum akan menjadi begitu besar. Mengutip Reuters, pada hari Jumat, Wilders memiliki pandangan yang provokatif terhadap Islam. Akibatnya selama bertahun-tahun dia telah hidup di bawah perlindungan polisi yang ketat dan mendapatkan ancaman kematian. Nah, jadi si Wilders ini ternyata selama bertahun-tahun dia ini selalu mendapatkan pengamanan yang sangat ketat dari kepolisian ya. Kenapa ya? Karena dia sering mendapatkan teror dan juga ancaman dari pihak Islam akibat sikapnya yang sangat keras terhadap Islam itu sendiri. Wilders sendiri telah menyebut Nabi Muhammad sebagai pedo. Waduh, Islam sebagai ideologi fasis dan agama terbelakang. Bahkan dia ingin melarang masjid dan Al-Quran di Belanda. Waduh, pantasan aja dia sampai diancam-ancam ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ya teman-teman, inilah bagian daripada sikap kerasnya terhadap agama Islam ya. Mulai dari mengatakan nabinya Islam itu adalah pedo, lalu ideologinya mereka itu adalah fasis, bahkan agamanya dikatakan terbelakang loh. Dan yang paling membuat umat muslim di Belanda itu menjadi was-was adalah ia ingin melarang masjid dan juga Al-Quran di Belanda. Ini sudah terlalu berani si Wilders ini ya dengan segala rencananya. Pantasan aja dia harus dikawal dengan ketat karena pasti ancaman akan datang akibat dari pernyataannya ini. Komentar dari Wilders telah menimbulkan protes, bahkan terkadang disertai kekerasan di negara-negara dengan populasi muslim yang besar, termasuk Pakistan, Indonesia, dan Mesir. Bahkan di Pakistan seorang pemuka agama mengeluarkan fatwa yang menentangnya. Selain itu, dia juga pernah dihukum karena diskriminasi terhadap orang Maroko setelah memimpin nyanyian di sebuah rapat umum kampanye pada tahun 2014. Ketika dia bertanya kepada kerumunan apakah mereka menginginkan lebih banyak atau lebih sedikit orang Maroko. Oke, jadi si Wilders ini sempat dihukum karena dianggap melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang-orang Maroko ya. Bahkan di Pakistan sendiri, dia ini pun sampai dibuat fatwanya bahwa mereka menentang si Wilders ini. Tetapi meskipun demikian, Wilders ini tidak terpengaruh dan dia tetap teguh dengan prinsip-prinsip yang dia miliki. Meskipun sebelumnya dia pernah membuat komentar anti Uni Eropa, Wilders memoderasi nadanya selama kampanye pemilu sebagai upaya untuk memasukkan partainya ke dalam pemerintahan. Wilders harus bekerja sama dengan partai-partai pro-Uni Eropa untuk membentuk sebuah koalisi. Namun Wilders tetap mempertahankan pendekatan anti-imigrasi yang ketat dan mengutamakan Belanda. Hal ini membuat partainya Party of Freedom mendapat dukungan terbesar dalam 17 tahun keberadaannya. Sudah cukup sekarang, Belanda tidak tahan lagi. Kita harus memikirkan rakyat kita sendiri sekarang. Perbatasan ditutup. Tidak ada pencari suaka, jelas Wilders dalam debat televisi. Jadi rencananya perbatasan di Belanda itu akan ditutup dan tidak ada lagi orang-orang yang datang untuk mencari suaka di Belanda. Ya dari pernyataannya ini kita bisa tangkap ya bahwa Wilders ini akan membatasi para imigran yang datang dari daerah-daerah konflik yang mayoritas tentunya adalah umat muslim itu sendiri. Dan dia dengan tegas mengatakan bahwa kita harus memikirkan rakyat kita sendiri sekarang, bukan memikirkan para imigrasi yang datang ke negara kita. Saya kok jadi ingat ya dengan Muslim Rohingya kemarin ya, yang mencoba masuk ke Indonesia lewat Aceh untuk mencari perlindungan gitu ya. Tetapi akhirnya ditolak, lalu ditarik kembali ke lautan ya.
Dan memang benar, sekarang ini banyak sekali imigran-imigran dari daerah-daerah konflik lah, ya, yang mencoba masuk untuk mencari suaka ke negara-negara lain gitu ya. Kalau bawa dampak yang baik sih nggak apa-apa gitu, tapi kalau hanya bawa masalah, bawa dampak buruk, tentu saja ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dibatasi secara ketat. Apalagi kan kita tahu ya kalau para imigran ini nanti sudah makin banyak di suatu lokasi tertentu, mereka sudah ramai di situ, nanti lama-lama mereka ini bisa ngelunjak. Bahkan budaya-budaya asli nanti lama-lama bisa terkikis dan bahkan bisa dikafir-kafirkan oleh mereka. Jadi ya wajar aja kalau Wilders ini mempunyai rencana yang sangat-sangat tidak mendukung dengan kedatangan para imigrasi ke negaranya. Oke teman-teman, itulah informasi mengenai Great Wilders yang memenangi pemilu di Belanda dengan telak, yaitu 37 kursi di parlemen ya. Sekalipun ia berada di bawah ancaman, tetapi ia tetap teguh dengan prinsip-prinsip politik yang dia miliki. Menurut kalian sendiri bagaimana dengan langkah-langkah Wilders ini? Sudah tepat atau belum gitu ya? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar dengan santun. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Het zijn dus niet een paar rotte appels die het voor de rest van de moslims verpesten. Hou op met het verkondigen van dat onzinsprookje, zeg ik tegen de premier. Dit is een grote meerderheid van 700.000 moslims die onze vrije samenleving verwerpt. En u, meneer de minister-president, heeft met de islam een monster geïmporteerd naar ons land dat ons land in groot gevaar heeft gebracht. Daarom een aantal voorstellen voor de 100.000ste keer, mevrouw de voorzitter, aan het kabinet. 1. Erken dat de islam een geweldige ideologie is die haat en terreur met zich meebrengt en dus niet bij Nederland hoort. 2. Sluit onze grenzen onmiddellijk voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen. Zeg Schengen op en voer weer eigen grenscontroles in. 3. Begin met het ontmantelen van de instituties van de islam, zoals moskeeën. En begin bijvoorbeeld met het sluiten van al die moskeeën die buitenlandse financiering krijgen. En waar bijvoorbeeld Diyanet, het Turkse ministerie van Godsdienstzaken, de baas is. En niet wij. 4. Sluit iedereen op die met geweld dreigt of geweld gebruikt of zet ze ons land uit. En pak die honderden aanhangers en die duizenden sympathisanten van de jihadistische beweging in Nederland, als het moet, preventief op. En 5, voorzitter, vraag alle scholen, kranten, media om een Mohammed-cartoon te tonen. Niet om te provoceren, maar om te laten zien dat wij nooit wijken voor bedreigingen en geweld en dat wij trots en fier achter onze vrijheid staan. Voorzitter, tenslotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. Dat zijn hun regels, maar niet de onze. Dit is ons land. Niet uw land, maar ons land. Dit is Nederland.